Nah, di slide ke-16 ini kita masuk ke jantungnya media sosial, yaitu storytelling dan engagement. Ingat, media sosial itu tempat bersosialisasi, bukan sekadar mading satu arah. Poin pertama adalah cerita di balik foto. Jangan cuma posting foto, lalu kasih caption emoji satu biji ya. Gunakan kekuatan teks untuk bercerita melalui caption atau konten behind the scenes. Ceritakan perjuangan kalian saat memotret atau nilai apa yang ingin disampaikan oleh produk tersebut. Kenapa? Karena cerita yang jujur akan membangun ikatan emosional yang kuat dan mendekatkan audiens dengan brand atau diri kalian sebagai kreator. Orang lebih suka membeli cerita daripada sekadar membeli barang. Poin kedua, manfaatkan stories atau reels secara interaktif. Jangan biarkan audiens kalian cuma jadi penonton pasif. Gunakan fitur-fitur seperti polling, question box, Q&A, atau slider untuk memberi ruang partisipasi bagi mereka. Semakin banyak audiens berinteraksi dengan konten kalian, algoritma media sosial akan menganggap konten kalian relevan, dan akhirnya jangkauan, reach, kalian akan semakin luas. Poin ketiga adalah konsistensi visual di feed. Ini adalah janji visual kalian kepada audiens. Pastikan palet warna dan gaya fotografi kalian tetap konsisten dari satu postingan ke postingan lainnya. Feed yang rapi bukan cuma soal estetika, tapi soal memperkuat identitas brand atau personal branding kalian. Saat orang melihat satu foto kalian lewat di Explore, mereka harus bisa langsung menebak, wah, ini pasti karyanya si A. Itulah kekuatan dari konsistensi. Jadi, teman-teman, gabungkanlah teknis fotografi yang mumpuni dengan seni bercerita yang menyentuh hati. Itulah kunci sukses sebenarnya di dunia digital. Gimana, sudah siap buat bikin caption yang menarik hari ini? Yuk, kita lanjut ke slide berikutnya. Selanjutnya, mari kita tarik garis merah dari apa yang sudah kita pelajari bersama. Dalam industri kreatif yang pergerakannya sangat cepat, fotografi untuk platform media sosial seperti Instagram dan Facebook itu tidak hanya soal teknis semata. Memang benar, kita butuh kamera yang mumpuni atau teknik yang tepat, tapi yang jauh lebih penting adalah bagaimana kita menghadirkan storytelling visual di setiap karya kita. Sebuah foto yang punya cerita akan selalu punya tempat di hati audiens. Ingat kembali poin-poin kunci kita. Pertama, kuasai dasar-dasarnya mulai dari pencahayaan yang pas, komposisi yang seimbang, hingga penggunaan teknik kreatif seperti flat lay atau siluet. Kedua, lakukan proses editing yang bijak. Gunakan aplikasi untuk menyempurnakan keindahan foto aslinya, bukan untuk mengubahnya secara berlebihan hingga kehilangan identitas. Ketiga, gunakan pendekatan naratif dan interaktif. Jangan hanya mengunggah gambar, tapi bangunlah percakapan. Melalui caption yang menyentuh, konten yang interaktif di stories, serta konsistensi visual di feed, foto kalian akan berubah menjadi daya tarik yang sangat kuat. Sinergi antara teknis dan rasa inilah yang pada akhirnya akan meningkatkan engagement, membangun identitas brand yang tak terlupakan, dan menciptakan sinergi emosional yang mendalam dengan audiens kalian. Kalau di bagian pertama tadi kita sudah membedah jeroan teknis fotografi, mulai dari pencahayaan sampai editing, sekarang kita akan naik ke level yang lebih strategis, yaitu gaya visual yang sesuai dengan audiens media sosial. Mungkin kalian pernah bertanya-tanya, kenapa ya konten yang estetik banget di Instagram, kalau di-post ke Facebook malah nggak ada yang nge-like, atau kenapa konten TikTok harus kelihatan lebih raw atau apa adanya? Nah, jawabannya adalah karena setiap media sosial itu punya ekosistem dan karakteristik audiens yang berbeda-beda. Di bab ini, kita akan belajar bahwa foto yang bagus itu relatif. Foto yang bagus adalah foto yang bisa berbicara langsung ke audiensnya. Kita tidak bisa memukul rata satu gaya visual untuk semua orang. Kita harus tahu siapa yang kita ajak bicara. Apakah mereka anak muda Gen Z yang suka warna-warna kontras dan gaya yang berani? Ataukah profesional matang yang lebih menyukai gaya minimalis dan elegan? Memahami gaya visual berarti kita sedang belajar psikologi audiens. Kita akan membedah bagaimana elemen warna, komposisi, dan mood bisa memengaruhi cara orang bereaksi terhadap konten kita. Tujuan akhirnya satu, agar konten fotografi yang kita buat tidak cuma lewat begitu saja di timeline, tapi benar-benar berhenti di mata audiens yang tepat dan menciptakan dampak yang kita inginkan. Sudah siap untuk membedah gaya-gaya visual apa saja yang paling efektif untuk tiap platform? Yuk, kita buka pembahasan detailnya di slide selanjutnya. Teman-teman, setelah kita memahami bahwa setiap audiens punya selera visual yang beda, sekarang kita masuk ke contoh nyata yang sangat menarik, Lunabag. Lunabag ini adalah merek lokal kebanggaan Yogyakarta yang memproduksi tas handmade. Desain mereka itu unik banget, sederhana tapi syarat akan nilai budaya. Nah, di sini tantangan strategisnya muncul. Bagaimana cara menjual produk tradisional seperti ini agar tetap terlihat modern dan diminati oleh masyarakat perkotaan? Target audiens Lunabag sangat spesifik, yaitu audiens kreatif urban, terutama perempuan muda di rentang usia 20 hingga 35 tahun.
Karakter audiens ini sangat menarik. Mereka adalah orang-orang yang sangat menghargai estetika minimalis, peduli pada nilai lokal, dan mencari produk berkualitas buatan tangan atau craftsmanship. Mereka tidak mencari barang mewah yang mencolok, tapi mereka mencari barang yang punya jiwa dan cerita. Untuk bisa nyambung dengan segmen yang cerdas ini, Luna Bag tidak menggunakan cara promosi yang kaku. Mereka fokus pada strategi visual branding melalui Instagram. Bagi mereka, Instagram bukan sekadar katalog harga, melainkan etalase utama untuk membangun hubungan emosional dengan audiens. Kalian bisa perhatikan gambar tasnya di slide. Desainnya bersih dan elegan. Strategi visual mereka nantinya akan diarahkan untuk menunjukkan bahwa barang handmade dari Jogja ini bisa tampil sangat berkelas dan cocok untuk gaya hidup perkotaan yang dinamis. Dari sini kita belajar satu hal penting. Sebelum memencet tombol shutter kamera, kalian harus tahu betul siapa yang akan melihat foto itu. Jika audiensnya adalah perempuan kreatif urban, maka gaya visualnya harus berbicara tentang keanggunan dan keaslian.